Bab 193. Beberapa kepala suku itu juga sangat suka melihat Isabel. Mereka tidak merasa aneh kalau ada anak muda yang lari dan berbuat seperti itu kepadanya. Isabel pun terkejut dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah ada laki-laki pertama yang berbuat seperti itu, lalu pun semakin banyak laki-laki yang berlari ke arahnya dan memberikan hadiah kepada Isabel. Tidak hanya laki-laki, ada juga wanita cantik yang memberikan hadiah kepadanya. Orang lain juga menunjukkan wajah terbengong. Ada apa dengan ini? Apakah kecantikan Isabel sudah melebihi ketampanan Ravindra dan Vincent? Tidak mungkin seperti ini. Kepala desa lalu menjelaskannya kepada Isabel. Keluarga Yun adalah orang yang paling disegani di desa Trenggiling. Jadi, keluarga Yun selamanya adalah tamu paling berharga di desa ini. Dirinya ternyata sedang menggunakan nama keluarga Yun. Pantesan, beberapa hari ini tidak peduli apakah semuanya berjalan dengan lancar atau tidak, Ravindra dan Vincent tetap saja sangat tenang. Sepertinya dari awal mereka sudah tahu tentang hal ini. Hadiah yang diterima Isabel sudah banyak, tetapi tetap saja ada orang yang terus memberikannya hadiah. Sekarang bukan hanya tangan pembantu dan asisten Isabel yang sudah penuh, tangan orang lain juga sudah penuh. Di desa itu ada sebuah tempat perkumpulan yang besar dan sekarang tempat itu sudah dipenuhi oleh banyak orang. Semua orang pun sangat menantikannya. Kepala desa pun menepuk tangannya dan berkata, "Semuanya tidak usah berkumpul di sini lagi. Kita langsung ke tempat pesta api unggun. Kita mau barbeque di sana." Kepala desa sudah berkata seperti ini. Semua orang akan pergi ke sana. "Nona muda, silahkan." Kepala desa menjulurkan tangannya dan mempersilahkan para tamunya masuk. Ravindra, Vincent dan Isabel pun berjalan di depan. Fiona dan Raisa pun mengikuti di belakang. Ketika Isabel memasuki pintu, dia pun mendengar suara jeritan. Bangunan di desa ini kalau dilihat dari luar semuanya sama saja. Tetapi ketika masuk ke dalam, baru tahu ternyata bangunan ini sangat bagus dan mewah. Halaman besar yang berlapir batu itu tampaknya sudah sangat berusia. Isabel tidak tahu apakah bangunan ini termasuk tempat bersejarah, tetapi hanya melihatnya seperti ini terlihat sangat indah. Isabel menjulurkan tangannya dan meraba tembok bangunan itu dan berkata, "Bangunan ini sepertinya usianya sudah tidak muda ya?" "Benar, bangunan ini sudah ada 100-an tahun." Isabel berkata, "Sebenarnya aku sangat penasaran ketika penjajahan Jepang menyerang, bagaimana Kabupaten Trenggiling bisa melarikan diri? Kalau dibilang-bilang, ini semua berkat keluarga Yun." Kepala desa itu melihat ke arah Vincent, melihat ke arah dia tersenyum, lalu lanjut menjelaskannya kepada Isabel. Walaupun keluarga Yun tidak ada kedudukan apa-apa pada saat itu, tetapi barisan budaya kebudayaan tidak bisa diremehkan. Pada tahun itu, kakek Yun berjanji pada orang Jepang, dia akan memberikan mereka sebuah buku yang sangat berharga dan digantikan dengan keharmonisan Kabupaten Trenggiling. Jadi, keluarga Yun adalah penolong desa Trenggiling.
Isabel pun terkejut dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat itu, kakek Yun sudah menggunakan buku itu untuk melindungi Kabupaten Trenggiling. Tidak tahu kenapa, tetapi Isabel masih saja merasa aneh. Kenapa kakek Yun mau melindungi Kabupaten Trenggiling? Sebenarnya ada hubungan apa antara keluarga Yun dan desa Trenggiling? Manusia tidak ada cinta yang tanpa alasan dan tidak ada benci yang tanpa alasan. Hanya bisa bilang keluarga Yun pasti ada sebuah rahasia yang terhubung dengan Kabupaten Trenggiling. Setelah selesai menikmati daerah itu, Isabel pun terus berjalan ke depan. Fiona tiba-tiba menghentikan langkah kakinya dan berkata kepada Raisa, "Kamu ada rasa sikap orang desa Trenggiling terlalu baik kepada kita. Emangnya ada apa yang tidak bagus?" Raisa pun langsung menjawab, "Bukan tidak bagus, hanya saja aku merasa ada yang aneh. Walaupun dibilang Trenggiling sedang membalas kebaikan keluarga Yun, tetapi kepala desa juga tahu maksud kedatangan kita kali ini untuk apa. Tetapi kepala desa malah tidak menolak kita sama sekali dan malah memberikan sambutan yang begitu hangat kepada kita. Kamu tidak merasa ada yang aneh?" Fiona berkata. Raisa pun menghentikan langkah kakinya dan berkata dengan sedikit tidak senang, "Lalu, emangnya ada apa? Kita begitu banyak orang kok. Kamu takut sama mereka?" "Aku bukannya takut, tapi bagaimana dengan Isabel?" Fiona lanjut berkata, "Aku merasa Kabupaten Trenggiling sedang membuka sebuah jaringan dan yang ada di dalam jaringan itu bukan kamu atau aku, tetapi Isabel." Ekspresi Raisa pun tiba-tiba menjadi serius dan dia pun melihat ke arah Isabel. "Apa yang ingin mereka dapati dari Isabel?" "Kalau begitu, ayo panggil mereka. Lepaskan kusa." Raisa pun berkata dan sedikit tertawa, "Kita juga tidak begitu mudah ditindas, bukannya begitu? Jangan bilang yang lain. Kedudukan Vincent di Kabupaten Y, masalah ini bukan apa-apa untuknya." Fiona tertawa. "Mereka berbuat seperti itu memang wajar saja, tetapi itu akan merusak hubungan antara desa Trenggiling dan keluarga Yun." Raisa berkata, "Mungkin apa yang terjadi tidak separah yang kita pikirkan. Lihat bagaimana Isabel memutuskannya." Setelah selesai mengatakan ini, Raisa pun mengajar langkah mereka yang sudah di depan. Ketika memasuki ruangan itu, Isabel pun tertarik untuk melihat atap ruangan itu yang begitu indah. Pada saat itu terdengar suara yang lembut. "Ayah, kamu sudah pulang? Halo para kepala suku, halo tamu berharga." Isabel mengangkat kepalanya dan melihat ke sana. Dia melihat seorang laki-laki muda yang sedang berjalan masuk ke ruangan itu. Ketika Raisa melihat laki-laki itu, dia pun terdiam dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Isabel melihat ekspresi Raisa dan langsung tahu siapa laki-laki yang ada di hadapannya itu. "Vale, senang sekali bisa berjumpa denganmu." Laki-laki itu menyapa Raisa. Raisa pun tidak bisa tersembunyi lagi dan hanya bisa menjulurkan tangannya dan berkata, "Perkenalkan diriku dulu. Nama saya Raisa. Tahun ini saya sudah berumur 25 tahun. Jadi, kata-kata yang kita bilang di dalam percakapan itu jangan dianggap serius.
Anak kepala desa itu melihat ke arah Raisa. Aku berumur 20 tahun. Nama saya... Isabel hampir saja tertawa. Tiap hari bukannya Raisa mau kenal dengan anak muda. Isabel memegang cangkir teh yang sedikit kasar, tetapi dia tidak merasa ada yang aneh. Suasana ini apakah ada yang aneh? Keenam kepala suku itu hanya duduk sebentar saja dan sudah meninggalkan tempat itu. Tentu saja baru saja datang Ravindra dan Vincent tidak akan langsung membicarakan inti permasalahan. Tetapi mereka malah memberikan hadiah dulu kepada mereka. Kepala desa melihat hadiah yang begitu bernilai, lalu tertawa dan berkata, "Kalian berdua sudah terlalu sungkan. Bisa datang ke desa kita saja itu sudah adalah sebuah keberuntungan untuk kita. Tetapi, aku harus katakan beberapa kata. Jangan membuat hal yang salah." Ravindra tertawa dan berkata, "Kepala desa yang sungkan, kita yang datang adalah tamu, jadi harus tahu peraturan, tetapi kita juga bersedia mendengarkannya." Pandangan mata kepala desa sedikit ragu-ragu dan melihat ke arah Ravindra. Walaupun kalau dilihat senyumannya itu sangat enak dilihat dan tampan, tetapi pandangan mata laki-laki ini ada sedikit berbeda. Yang bisa mendampingi Vincent datang ke sini, bagaimana bisa adalah orang biasa? Kepala desa tertawa dan berkata, "Desa ini walaupun sangat besar dan juga menerima orang yang datang berjalan-jalan, tetapi tempat di mana keenam kepala suku itu menjaga leluhur mereka itu, aku harap kalian jangan melangkahkan kaki di sana. Kecuali Nona Yun." Isabel pun terkejut. Kenapa ada pengecualian untuknya? Vincent tidak merasa aneh dengan jawaban yang diberikan kepala desa, lalu dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas peringatan yang diberikan kepala desa." Kepala desa menganggukkan kepalanya dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. "Aku tujuan kalian datang ke sini, tetapi masalah ini sangat besar. Aku sendiri tidak bisa membuat keputusan. Selama ini, masalah di dalam desa selalu diselesaikan dengan cara voting. Jadi, untuk tujuan kalian datang ke sini, aku tidak bisa membantu apa-apa. Jadi, harap kalian membawa kembali hadiah yang kalian berikan." Ravindra pun menundukkan kepalanya. "Kepala desa, kamu sudah salah paham." Ravindra pun berkata, "Aku hanya mau datang melihat-lihat desa ini. Pekerjaan bisa berjalan dengan lancar adalah hal yang paling utama." Karena apa yang dikatakan Ravindra, suasana hati kepala desa pun menjadi baik kembali. Dengar-dengar, pemerintahan mau memberikan migrasi untuk Kabupaten Trenggiling. Tetapi, untuk kebenaran berita ini, aku masih tidak tahu ini benar atau tidak. Ravindra pun langsung mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Vincent. "Direktur Vincent, Anda mendengar tentang hal ini tidak?" Vincent pun tidak menggerakkan badannya dan berkata, "Tentu saja aku ada mendengarnya, tapi..."